Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Yang Tani di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara awal untuk membudidayakan anakan bebek yang masih berusia 1 hari. Nah, kebetulan saya sedang berada di salah satu tempat penetasan anakan bebek yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang kebetulan juga teman saya sendiri. Nah, untuk tahap awal yang perlu kita cermati adalah masalah pemilihan bibit yang harus kita pilih ataupun kriteria yang harus kita siapkan, yaitu adalah yang pertama, badannya harus fresh, sehat, kondisinya tidak cacat, dan nafsu makan sangat bagus. Dan di sini saya akan membeli 65 ekor betina dan 10 ekor pejantan yang akan saya budidayakan langsung di rumah saya. Ini adalah pengalaman kedua kali saya, yang sebelumnya memang sudah sukses dan bebek saya sudah bertelur. Baik, setelah kita tadi membeli bibit bebek, tahap yang selanjutnya adalah menyiapkan kandang atau tempat tinggal sementara bagi anakan bebek-bebek ini selama kurang lebih sampai usia 1 minggu. Jadi untuk kandang yang dibutuhkan untuk anakan bebek usia 0 sampai 1 minggu adalah di sini kita buatkan ukuran kandangnya sekitar 120 kali 1 meter. Jadi panjangnya 120 dan lebarnya 1 meter. Kemudian untuk tingginya itu sekitar 40 cm. Tujuannya adalah agar anakan entok ini tidak melompat dan juga untuk menghindari dari binatang-binatang yang lain. Hal-hal yang perlu dicermati ketika membuat kandang itu, yang pertama adalah masalah kehangatan bagi si bebek ini sendiri atau meri, karena apalagi sekarang adalah baru masuk musim penghujan. Jadi hal yang perlu disiapkan yang pertama adalah lampu. Jadi di sini kita menggunakan lampu pijar ya, menggunakan lampu pijar yang warna oranye, bukan menggunakan lampu LED. Karena kenapa kita menggunakan lampu pijar seperti ini? Karena lampu pijar dia itu lebih cenderung hangat dibandingkan yang lampu LED. Dan di sini kita gunakan 2 buah bolham. Tujuannya adalah agar nanti ketika mereka kedinginan, mereka tidak bertumpuk-tumpuk ataupun tidak bergerombol seperti ini. Jadi yang nanti apabila seperti ini itu ditakutkan yang berada paling bawah itu bisa saja tergencet dan akhirnya mati. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masalah alas kandang. Jadi untuk alas kandangnya itu kita bisa menggunakan sekam padi seperti ini, atau misalkan memang tidak ada sekam padi, bisa menggunakan jerami. Kalau tidak ada jerami, kita juga bisa menggunakan bekas gergaji kayu atau limbah gergaji kayu. Jadi apapun itu selama bisa membuat kandang itu bisa menjadi hangat, itu dipakai nggak masalah. Entah itu dedaunan yang sudah kering, itu nggak masalah. Intinya bisa menjaga kehangatan dari
kondisi kandang. Kemudian yang selanjutnya adalah pakan. Nah, untuk pakan sendiri kita bisa menggunakan pakan BR atau yang biasanya sering diberikan kepada anakan ayam. Nah, pakan BR ini bisa diberikan mulai dari 0 hari sampai kira-kira umur 2 minggu. Tujuannya adalah agar si anakan entok ini tetap terjaga kondisinya dan tetap sehat, karena pakan seperti ini memang sudah dibuat secara khusus komposisinya untuk anakan-anakan seperti ini. Dan penempatan dari pakan ini sendiri bisa ditaruh wadah seperti ini, bisa ditaruh piring yang datar itu, kemudian bisa juga menggunakan alas kertas, misalkan punya alas kertas, nanti bisa ditaruh di bawahnya, kemudian pakannya bisa disebar. Tetapi lebih efektifnya kita menggunakan cara yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau dibuat semacam ini, pakannya tidak terlalu banyak yang terbuang. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah tempat minum atau tempat air. Nah, di sini untuk penggunaan tempat air diusahakan memang seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan wadah seperti ini tujuannya agar badan dari anakan bebek itu tidak basah. Karena kalau misalkan kita menggunakan baskom atau apa, nanti besar kemungkinan anakan bebek ini akan masuk kemudian basah. Nah, apabila basah nanti kedinginan dan bisa menyebabkan kematian. Dan untuk penempatan dari tempat minum sendiri tidak bisa seenaknya sendiri. Usahakan diletakkan di bagian pojok sini atau paling enggak jauh dari lampu. Tujuannya apa? Agar nanti kondisi kehangatan dari kandang itu bisa tetap terjaga, dan kandang juga tidak semuanya menjadi basah. Karena kalau yang berada di dekat tempat minum seperti ini biasanya memang kondisinya basah, karena bebek itu kan memang suka main air. Jadi setiap dia minum pasti akan diciprat-cipratkan basahnya gitu. Jadi biar lebih aman bisa ditaruh di tempat yang agak jauh. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah masalah sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara ini juga sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kandang yang kita buat itu ternyata justru membuat anakan bebek ini malah kekurangan udara. Nah, makanya memang kita usahakan untuk bagian atasnya kita buat terbuka seperti ini, nggak masalah. Jadi biar dia bebas, udara bisa masuk dan udara tetap bersih, walaupun di sini memang banyak sekali kotoran dari anakan bebek ini. Dan juga nanti untuk masalah alasnya, apabila memang sekiranya sudah kotor sekali, bisa dibersihkan ataupun bisa juga ditambahkan dengan skam yang baru. Tujuannya agar kondisi kandang itu memang benar-benar bersih. Nah, ini kondisinya seperti ini ya, mereka kedinginan karena memang walaupun sekarang masih sore hari, tetapi mereka ternyata sudah mulai kedinginan karena memang sekarang baru musim hujan dan tadi habis mati lampu, makanya mereka cenderung kedinginan. Makanya kita buatkan 2 bohlam lampu di sini agar benar-benar bisa menghangatkan tubuh mereka. Dan juga untuk ketersediaan air itu sangat harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai air itu sampai kehabisan. Kalau masalah pakan
masih bisa ditolerir, tapi kalau untuk masalah kebutuhan air untuk bebek itu memang jangan sampai kehabisan. Jadi ini bisa dicek 3 jam sekali. Kalau memang sudah waktunya untuk ditambahi, nanti bisa segera ditambah. Jadi pada intinya sebenarnya budidaya ataupun ternak bebek ini itu bisa dikatakan tidak terlalu sulit apabila kita memperhatikan hal-hal yang semacam tadi. Intinya berikan tempat yang nyaman, pakan yang cukup, dan jaga kondisi kandang, dalam artian entah itu kebersihan dan juga kenyamanan, baik dari masalah kebersihan, terus dan juga jangan terlalu dekat dengan tempat-tempat yang ramai, karena mereka juga butuh istirahat. Karena untuk usia-usia sekarang ini, usia segini, mereka lebih cenderung lebih banyak untuk tidur, istirahat, makan, kalau nanti udah kenyang tidur lagi, gitu terus sampai kira-kira nanti usia 1 minggu mereka akan seperti ini terus. Jadi untuk kondisi malam hari seperti ini ya, mereka akan berkumpul menjadi satu di bawah lampu yang tujuannya adalah untuk menghangatkan badan mereka. Nah, ini kita bisa lihat mereka berkumpul seperti ini, jadi bertumpuk-tumpuk. Makanya tadi kita menggunakan 2 bohlam lampu agar mereka tidak terpusat dalam satu lampu. Nah, ini kita jangan lama-lama karena ini adalah saatnya mereka untuk istirahat. Video ini akan saya share paling tidak 1 minggu sekali, agar teman-teman semua tahu bagaimana kondisi dari perkembangan anak bebek ini. Dan apabila teman-teman memang berminat untuk membudidayakan seperti ini, mari kita coba bersama. Teman-teman bisa mendapatkan bibit bebek ini di tempat jual beli burung ataupun di pasar-pasar yang ada di dekat rumah teman-teman semua. Apabila